Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dede Hayatul Fajri, mahasiswa jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4 IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Ingin mereview dua buku. Yang pertama, The History of the Quranic Text karangan Mustafa Al-Albomi, dan yang keduanya Rekonstruksi Sejarah Al-Quran karangan Taufik Adnan Amal. Bicara tentang sejarah Al-Quran, di dalam buku ini khususnya di bab-bab awal, kedua buku ini menjelaskan tentang geopolitika pada masa itu. Kapan pada masa itu? Yaitu pada masa pra-Islam. Ya, pertama pada pra-Islam, kemudian dilanjutkan ke zaman sebelum Nabi Muhammad lahir. Zaman Nabi Muhammad lahir, kemudian lahir ke pas lahir Nabi Muhammadnya itu ada peristiwa besar, yaitu pemberontakan Raja Abrohah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Kemudian tidak berhasil karena ada wabah, ya, ada cacar kala itu, akhirnya tidak berhasil. Kemudian Nabi Muhammad lahir. Nah, itu juga dibahas. Kemudian masa kenabian Nabi Muhammad, proses penerimaan wahyu, kemudian Nabi Muhammad menjelang wafat, itu juga dibahas. Kemudian politik pergantian Nabi Muhammad oleh Sayyidina Abu Bakar itu tidak lepas dari yang namanya politik. Kemudian di buku ini juga dijelaskan bagaimana penciptaan manusia, terus periodisasi kayak penafsiran Al-Quran seperti itu, yang mana ya periode pertamanya itu bahwa Kanjeng Nabi sendiri yang menjadi pusat atau gurunya Al-Quran atau penerjemah Al-Quran itu sendiri. Nah, mungkin seperti itu, dasarnya itu seperti itu, dasar pembahasannya itu seperti itu. Kemudian dari buku ini juga salah satunya perbedaannya, yang satu kita analogikan sebagai misalkan menjelaskan buku itu, ada yang langsung bahwa ini adalah buku. Nah, ketika buku yang satunya lagi menjelaskan bahwa tidak langsung menyebutkan bahwa ini buku, tetapi mengajak pembaca itu untuk berkeliling dulu, kalau bahasa ininya mah. Misalkan alat untuk menulis, alat yang setiap harinya dibawa oleh siswa ke sekolah, dan itu adalah buku. Nah, ada yang muter-muter dulu, kemudian langsung ke inti, ada yang langsung ke intinya juga. Dalam salah satu buku ini dijelaskan bahwa Nabi Muhammad sebagai guru besar Al-Quran. Contohnya pada periode Mekah, dalam penafsiran para sahabat tidak mungkin langsung paham semua apa yang diwahyukan, apa yang tersirat dalam Al-Quran itu tidak langsung paham. Nah, bagaimana kepada siapa? Pada para sahabat itu menanyakan yang ketidakpahamannya itu, ya tidak lain kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad sebagai guru Al-Quran juga, guru besar Al-Quran juga. Karena yang paling paham Al-Quran itu ya Kanjeng Nabi Muhammad. Adapun nanti Kanjeng Nabi tidak ada yang tidak paham, beliau langsung berkomunikasi, langsung berinteraksi langsung dengan Gusti Allah itu. Jadi sangatlah mustahil kalau misalkan Al-Quran yang disampaikan langsung oleh Kanjeng Nabi Muhammad yaitu salah gitu deh. Dalam buku ini juga dijelaskan tentang asal usul pewahyuan Al-Quran, yang mana kita sudah lumrah kita ketahui bahwa ayat yang pertama diturunkan itu adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu yang mana itu turun di Gua Hiro.
setelah penerimaan wahyu yang pertama itu, Rasulullah sebagai manusia biasa menunjukkan sikap gimana ya, kayak takut gitu, sehingga kan Rasulullah kan langsung berselimut hingga turun wahyu yang kedua, yaitu yang artinya hai orang-orang yang berselimut. Kenapa turun wahyu yang kedua? Karena pada posisi itu Rasulullah langsung menggigil sehingga Rasulullah terus berselimut. Mungkin sekian yang dapat saya simpulkan dalam reviewan dua buku ini. Mohon maaf bila penjelasannya tidak ngena terhadap isi buku ini. Tunggu konten saya selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.